Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu di ruangan ini untuk kegiatan workshop jurnalistik. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat, kemudian kepada kita selaku umatnya hingga akhir zamannya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon yang kali ini diwakili oleh Bapak Sofudin. Yang saya hormati pemateri kita Ibu Atri, kemudian panitia kegiatan dan serta anak-anak semua yang kita banggakan ya. Untuk selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, kegiatan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, selanjutnya penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membaca Bismillah. Sebelum masuk kepada materi, ada sedikit sambutan oleh Pak Udin sekaligus membuka kegiatan workshop jurnalistik. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Abi selaku narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan workshop jurnalistik dari Cirebon. Yang saya hormati seluruh staf dan panitia yang hari ini sudah berkenan hadir, dan yang saya hormati seluruh anak-anak siswa-siswi SMK Wahidin Kota Cirebon. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita semua diberi nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan workshop jurnalistik ya, dengan penuh semangat. Yang kedua, puji salam beserta salam kita semoga Allah senantiasa curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini kita mencoba melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan workshop jurnalistik. Tujuannya sangat sederhana, bahwa diharapkan nanti kalian pada kegiatan ini mampu ya memahami pengertian terkait dengan jurnalistik dan mampu membuat berita atau katakan mampu menulis terkait dengan berita-berita tentang yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan tulisan kalian itu mampu bisa menceritakan tentang nilai positif yang ada dalam hidup ini. Anak-anakku, di kesempatan ini silakan nanti kalian ikuti kegiatan ini dengan baik ya, walaupun hanya dihadiri 10 orang, karena memang kondisi hari ini kita memang dalam kondisi COVID. Namun kegiatan ini akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi kepada seluruh siswa kelas 10 melalui e-learning yang ada di SMK Wahidin. Jadi walaupun kegiatan ini hanya diikuti 10 orang, tetapi sebenarnya nanti akan disosialisasikan kepada seluruh siswa. Harapan besar dari kami, seluruh siswa SMK Wahidin mampu bisa menulis tentang jurnalistik dengan baik. Anak-anakku, itu mungkin yang menjadikan tujuan agenda ini dalam kegiatan kesiswaan ini terkait dengan jurnalistik. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa diikuti dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kegiatan ini benar-benar sangat bermanfaat yang dirasakan oleh seluruh siswa.
Sekali lagi Ibu, kami atas nama Sekolah SMK Wahidin mengucapkan banyak terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir di dalam kegiatan-kegiatan ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya Ibu. Kebetulan hari ini kami mewakili dari Bapak Kepala Sekolah dan kebetulan hari ini sedang berhalangan hadir karena ada tugas luar. Itu saja Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, dan sekaligus membuka acara workshop hari ini ya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop hari ini kita buka dengan tepuk tangan. Ya. Baik, terima kasih itu saja sekali lagi Ibu, dan mohon maaf atas sambutan dan layanan yang apabila ada kekurangan dari kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pak Sukudin. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang workshop jurnalistik yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Apri. Sebelum penyampaian materi, ada istilah tak kenal maka tak sayang, ya. Oke. Oleh karena itu, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang siapa sih pemateri kita kali ini, ya. Untuk pemateri workshop jurnalistik hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Apri Dista Ramadhani, ya. Beliau S1 Ilmu Komunikasi Fisik Unswagati Cirebon. Kemudian rekam jejak beliau Kru Ekspresi Radar Cirebon di tahun 2015 sampai dengan 2016. Kemudian PC Zetizen Radar Cirebon 2016 sampai dengan 2017. Kemudian Wartawan Ekonomi Bisnis Radar Cirebon 2017 sampai dengan sekarang. Ya, sedikit informasi mengenai pemateri. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada Ibu Apri Dista untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman di sini agak sedikit tegang ya kalau kayak gini, mungkin bisa geseran juga nggak apa-apa, duduk senyaman mungkin teman-teman di sini. Biasanya aku kalau menyampaikan materi tentang jurnalistik di kelas terakhir itu 2000 sebelum pandemi 2017 atau 2018 terakhir aku masih materi ini ke teman-teman. Waktu itu saya masih kuliah, jadi kayak kata teman-teman masih belum terlalu jauh. Ya sekarang juga belum terlalu jauh umurnya. Jadi aku harap materi yang sekarang aku sampaikan ya kita sharing aja. Jadi apapun yang ada di pikiran teman-teman nih yang ditanyakan sama teman-teman, karena tadi kayaknya sudah baca juga ya materi yang udah mau disampaikan hari ini. Jadi bisa nanti disiapkan untuk ditanyain apapun ya, kecuali hal-hal pribadi gitu kan ya. Nah, sebenarnya makasih banyak nih Pak, Ibu Bapak Guru juga di sini mungkin yang sudah mengundang ngasih percayaan juga ke Radar, karena sudah sering sekali teman-teman juga di sini banyak kerjasama sama SMK Wahidin gitu. Dan Apri sendiri di sini kan mungkin iya bisa ini Pak. Ini kan bisa dilihat di sini ada Kru Ekspresi Radar Cirebon. Sebenarnya teman-teman kakak kelasnya teman-teman semua di sini sudah banyak yang jadi krunya Radar Cirebon, Ekspresi Radar Cirebon waktu itu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat sendiri ya Kru Ekspresi Radar Cirebon di 2015 sama 2016. Di situ waktu itu kebetulan 2015 saya masih SMA kelas 2. Kenapa sih bisa jadi wartawan di 2015 masih sekolah gitu? Ini kelas berapa kalau boleh tahu? 10. Kelas 10. Nah waktu itu saya kelas 2 bergabung sama Ekspresi Radar Cirebon jadi wartawan sekolah waktu itu. Sebenarnya saya sekolah di Iman 2. Kalau di Iman 2 di sana itu sebenarnya nggak ada ekskul jurnalistik saat itu. Teman-teman di sini ada ekskul jurnalistik? Ada. Oh, Nadiem
berarti sama ya kondisinya belum ada ekskul jurnalistik. Akhirnya waktu itu saya coba tuh cari-cari di radio waktu itu, terus tahu ada rubrik namanya Radar Junior waktu itu. Terus akhirnya coba ikutan di situ, akhirnya gabung sama Ekspresi Radar Cirebon. Itu isinya anak-anak sekolah, mulai dari SMA 1, SMA 2, SMA favorit, sampai SMK yang ada di Cirebon. Dari situ saya nggak punya nggak punya pengetahuan apapun tentang jurnalistik awalnya. Cuma nekat aja masuk situ, terus ternyata asik, ketemu teman-teman banyak kayak gini nih, kumpul-kumpul kayak gini, kayak main sebenarnya. Main jadi ekskul tapi berbayar ternyata. Jadi setiap tulisan yang aku terbitin, aku tulis tuh, kita nyari tema bareng-bareng, proyeksi rapat kayak gini, kondisinya sama dari berbagai sekolah. Terus nanti nulis, pas diterbitin ternyata dapet fee dari situ. Akhirnya aku mulai memfokuskan itu, nggak fokus sih, cuman akhirnya dirutinkan tuh jadi jurnalis di situ. Ternyata seru karena kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai sekolah yang ada di Cirebon saat itu. Dan dari sini di SMK Wahidin itu sekitar 2016 lumayan banyak juga teman-teman dari SMK Wahidin yang ikut gabung. Mungkin kalau sekarang teman-teman juga nanti bisa ikutan ke Jatizen. Karena di situ awal munculnya dari teman-teman yang sekolah SMA. Jadi jangan takut sebenarnya kalau teman-teman nggak punya basic jurnalistik, nggak tahu apa itu jurnalistik. Karena saya pun yang awalnya nggak tahu apa itu jurnalistik bisa gitu. Semuanya bisa dengan adanya kemauan, terus belajar, terus berlatih. Kalau udah berlatih, ya itu udah jadi makanan ya. Apapun yang dilakukan berulang pasti akan jadi kebiasaan. Ya teman-teman bangun pagi, mungkin ya sering bangun pagi. Setiap sekolah bangun pagi, jadinya harus kebiasaan. Walaupun terpaksa kayaknya ya. Kalau sekarang mungkin di rumah gitu ya, bangunnya agak siang gitu, jarang mandi kalau sekolah pagi karena online gitu. Itu nanti hati-hati bisa jadi kebiasaan gitu. Nah dari sini di 2016 saya kelas 2 itu beranjak ke kelas 3. Di kelas 3 saya udah mulai jadi editor tulisan dari teman-teman. Di situ saya ngerasa, wah kayaknya bener ya, walaupun saya nggak punya modal jurnalistik sama sekali, tapi ditekunin, akhirnya saya bisa ngedit tulisan teman-teman sekolah dari SMA lain. Yang waktu saja tuh mungkin SMA 6 lumayan bagus ekskul jurnalistiknya, tapi saya bisa yang ngedit tulisan mereka. Dari situ saya terus nulis selalu datang, tapi tidak mengesampingkan pendidikan. Jadi saya ikut ekskul yang berbayar itu, saya anggap ekskul berbayar itu setelah pulang sekolah. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan punya ekskul apapun, jangan utamakan itu, maksudnya utamakan dulu kewajiban teman-teman jadi belajar. Jadi kalau nulis atau apapun itu di luar jam sekolah. Nah setelah itu di tahun 2016 itu ada pergeseran dari Ekspresi ke Jatizen. Waktu itu kita juga sempat roadshow di sini. Jadi Jatizen itu platform dari seluruh Indonesia. Jadi isinya anak muda semua. Jadi waktu itu kita punya challenge nasional. Kita nyari anak-anak yang punya aksi positif di Indonesia. Jadi nanti rewardnya itu pergi ke New Zealand. Jadi waktu itu dari Cirebon sendiri kita dapat satu dari SMK apa ya dari situ. Ada kok dari Cirebon, saya lupa itu. Anak aku juga dia ikutan, akhirnya dia ke New Zealand waktu itu. Tapi nggak bertahan lama-lama nih, Jatizen juga udah ada pergeseran lagi. Jadi kalau waktu itu nasional, sekarang ada di masing-masing daerahnya. Jadi kalau kita sekarang punya juga di website Jatizen. Jadi kalau teman-teman mau baca koran atau baca berita yang kayaknya kalau baca berita nasional sekarang berat ya, perang Rusia dan Ukraina, males bacanya. Tapi kalau Jatizen ini kemasnya teman-teman bisa baca yang ringan-ringan, lifestyle ya teman-teman, terus mungkin tentang game. Jadi nulis apa yang anak-anak muda atau generasi Z itu senang gitu. Itu nanti ada salah satunya dari news value, nanti akan aku jelaskan. Terus di sini setelah aku jadi PLC Jatizen, aku naik juga karena sudah kuliah. Akhirnya saya kuliah di Sulianti. Jadi saya waktu kuliah, sambil kuliah saya jadi wartawan ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis itu ya tentang ekonomi ya. Jadi waktu sampai dari kuliah sampai sekarang saya jadi wartawan di Radar Cirebon. Itu mungkin sekilas profil saya. Nah sekarang lanjut Pak.
kita mau belajar tentang jurnalistik. Nah sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu nggak sih jurnalistik itu apa? Ada yang mau jawab? Nggak ada, jadi belum dibaca kayaknya. Ya ini mungkin di sini bisa baca juga teman-teman. Di sini jurnalistik ini secara harfiah adalah kewartawanan atau kepenulisan. Jadi jurnalis itu apa itu jurnalistik ya semua yang artinya adalah semua yang berhubungan dengan kewartawanan atau kepenulisan. Jadi ini kalau di bahasa Prancis gitu ya, ada yang jurnal itu artinya catatan atau jour itu dalam bahasa Prancis ini berarti hari atau hari ya. Terus dalam bahasa Yunani kuno the jour ini berarti kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Jadi kalau misalkan kita tahu nih sehari-hari koran itu namanya harian umum tercetak, itu salah satu masuk dalam produk dari jurnalistik itu sendiri. Nah, ini menurut Kustadi Suhandam, seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani ke halayaknya, sehingga terjadi perubahan sifat, sikap, pendapat dan perilaku halayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya. Jadi di sini jurnalis itu mulai dari nyari berita. Jadi saya nih sekarang profesinya sebagai wartawan. Produk jurnalistik itu bisa saya dapatkan ketika saya turun ke lapangan, saya cari berita. Nah sebelum nyari berita, biasanya saya diproyeksiin dulu. Di atasan saya itu namanya redaktur. Nah redaktur ini tugasnya ngasih proyeksi. Proyeksi itu kayak misalkan hari ini kita punya berita running. Misalkan beritanya tentang apa sekarang? Mungkin teman-teman tahu berita yang lagi hot sekarang. Ada yang suka baca berita? Wanita yang diculik. Kenapa? Wanita yang lagi diculik. Wanita yang lagi diculik, misalkan di mana? Diculik tadi apa sih kayak hilang gitu? Oh iya, Ya, hilang gitu ya, ya. wanita lagi hilang. Maka itu yang lagi ini sekarang. Dan nanti redaktur saya tuh proyeksi itu. Kamu harus nyari ini, berita tentang ini, kamu turun ke lapangan, terus nyari nih siapa tadi wanita itu, karena bisa diculik. Terus nanti tanya juga di kronologisnya, karena orang-orang pasti ingin tahu itu. Atau mungkin kalau yang sekarang lagi tentang harga minyak, harga minyak lagi tinggi nih, gitu. Itu berarti pasti satu berita yang pengen diketahui masyarakat. Jadi nanti pasti redaktur saya nyuruh saya untuk nyari, coba kamu nyari selidiki tentang harga minyak, berapa harga minyak di supermarket, berapa harga minyak di pasar, terus gimana responnya pedagang, responnya ibu-ibu gitu tentang si minyak itu, dan gimana pemerintah menyikapi itu gitu. Nah itu biasanya diproyeksiin. Nanti saya langsung terjun ke lapangan nyari itu, terus biasanya setelah dapat materi beritanya nanti saya tulis. Setelah saya tulis, berita itu nggak akan langsung terbit, tapi ada proses namanya editing dari editor atau redaktur itu. Jadi nanti nggak mungkin ada tuh, harusnya ya di koran nggak usah ada lagi yang typo, terus ada kelebihan kata, terus layout. Jadi nanti ada setelah diedit ada proses layout. Proses layout itu dimana berita itu kan biasanya ada tulisan, berita artikel, dan foto. Nah, layout ini tugasnya mengatur tata letak dari si rubrik atau halaman koran itu. Jadi nanti diatur nih, judul ada di atas, fotonya ada di mana. Nah, ini tugasnya si layout itu. Setelah selesai di layout, biasanya kalau di Radar Cirebon itu deadline-nya semua itu di jam 12 atau di jam 1, semua halaman. Nah, setelah selesai nanti dilihat lagi sama namanya tim red atau tim pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi setelah melihat nih full semuanya oke, baru dikepecetakan, baru dicetak tuh korannya. Nah, kita sekarang ini nge-supply koran di Cari Meja Kuning. Jadi biasanya setelah selesai dicetak itu sekitar jam 5 atau jam 4. Nah, itu dari jam 4 sampai jam 5 baru dikirim ke semua daerah. Atau itu namanya semua misalnya di instansi, terus dari rumah ke rumah, atau di loker-loker gitu. Nah, ini untuk apa sih jurnalisme itu ada? Ini sekarang ada Radar Cirebon, terus juga Radar Cirebon juga bukan cuma punya koran aja. Tapi kalau teman-teman main Instagram, ada juga ya Instagramnya ada, Facebooknya ada, bahkan sampai YouTube,
terus juga ada di Anchor ya, untuk podcastnya juga ada. Nah buat apa sih Radar Cirebon atau media-media itu ada ya? Sekarang di online pun banyak ya, bukan cuma Radar Cirebon aja. Nah tujuan dari adanya jurnalisme ini sebenarnya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga. Kayak balik lagi nih tadi yang minyak, buat apa sih? Orang pengen tahu pasti ini harga minyak nih kapan nih turun, tapi mereka membutuhkan informasi itu. Ada mereka akses media. Terus juga tugas media berita itu untuk apa? Nah ini untuk memberikan informasi kepada publik atau khalayak ya, masyarakat tadi yang lebih kompleks dan lebih dinamis, apa yang mereka perlukan untuk menemukan kebenaran bagi diri mereka sendiri bersama jalannya waktu. Nah sebenarnya kayak gini, berita itu bukan cuma yang tadi harga minyak gimana gitu, tapi kayak misalkan pandemi. Nah ketika teman-teman tahu COVID, pertama tahu pasti bingung ya, apa sih COVID itu, pandemi itu apa sih? Nah, akhirnya koran atau Radar Cirebon sendiri masih tahu nih, pandemi itu adalah ini, yang dinamakan pandemi itu gimana, dia bertahan berapa lama, terus gejalanya, terus gimana cara menanganinya. Nah pas terakhir pasti ada solusi nanti next stepnya ketika pandemi ini akan hilang jika ya. Jadi ini nanti akan merubah pikiran teman-teman yang tadinya kan awal nggak masih sosialisasi ya penggunaan masker, tapi yang sekarang ketika berita itu tentang penggunaan masker itu wajib, protokol kesehatan wajib diikuti sama masyarakat. Akhirnya sekarang semua masyarakat pakai masker, nggak ada yang udah aneh lagi tuh pakai masker. Kalau dulu masih banyak kan ya, kalau ngikutin berita di Instagram mungkin banyak yang nggak pakai masker terus didenda di Cito, itu banyak banget. Nah ketika berita itu terus saja dimunculin tiap hari, masyarakat pun akhirnya berpikir. Di situ ada yang namanya mereka menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri. Jadi mereka tahu, oh berarti salah nih. Ketika ada sosialisasi di media, mereka akan tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Lanjut Pak. Nah, di sini definisi berita itu apa? Ya kalau berita dalam bahasa Inggris itu news. Kalau teman-teman lihat kata news ada N, E, W sama S. Di situ ada, kalau S dihilangin ada new. New itu artinya baru. Jadi berita itu harus baru. Kalau yang misalkan teman-teman mungkin di sini ada yang suka nonton bola, mungkin ada Chelsea sama MU lawan nih hari misalkan Januari lalu yang menang Chelsea 2-0. Terus ditampilin lagi nih hari ini. Mau baca nggak kira-kira? Pertandingannya udah Januari kemarin. Baru dibahas sekarang, nggak mau kan pasti udah basi gitu. Jadi harus ambilin sesuatu yang baru, mungkin yang terupdate. Nah, terus di sini nggak ada news is anything out of ordinary. Jadi sesuatu yang unik. Jadi kalau misalkan ada orang mancing gitu, nggak ada yang menarik dari situ. Tapi ketika misalkan ada lomba orang mancing tapi pakai daster, bapak pakai daster, nah itu sesuatu yang unik. Ada dari unik, jadi orang membaca. Tapi kalau orang mancing ya apa istimewanya nggak ada. Jadi harus ada dari istimewanya juga di situ. Nah di sini news juga informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik. Jadi tadi ya harus menarik, terus juga ada opini atau fakta-fakta. Lanjut Pak. Nah di sini menulis berita ya. Menulis berita itu harus mengandung 5W1H. Ada yang sudah tahu 5W1H? Coba ada yang mau ini? Nah itu biasanya 5W1H itu ya, itu yang harus ada di dalam berita. Ketika tadi kita ambil contoh misalkan kemarin di Cito ada pohon rubuh, ya pohon tumbang. Di situ kita selidiki si pohon tumbang itu dari 5W1H. Dari mulai apa sih kejadiannya itu? Berarti jawabannya adalah pohon tumbang. Terus siapa? Ya bisa pohon atau korbannya. Siapa korbannya yang ada di situ? Apakah ada korban atau enggak? Terus ada where? Di mana? Jawabannya adalah di jalan Cito. Terus when? Kapan itu terjadi? Kemarin saat hujan deras ya. Terus ada why? Mengapa itu terjadi?
angin lebat, hujan, angin kencang, hujan lebat, ya. Tuh. Terus ada how, bagaimana itu terjadi. Nah itu bagaimana itu terjadi bisa kita dapatkan ketika kita melakukan wawancara. Biasanya saksi ya yang ada di situ atau korbannya. Gimana sih itu bisa terjadi? Mungkin kalau korbannya nanti bilang waktu itu saya lagi hujan, saya jalan, tiba-tiba berubah, atau saksi-saksi yang ada di situ. Nah itu bisa ditahu. Kalau udah ada 5 ini, itu baru bisa jadi berita. Berita yang diperlukan harus ada 5 hal, karena itu yang pasti akan ditanyain sama kita nih yang mau baca beritanya. Lanjut. Nah, unsur-unsur berita ini ada lengkap, berimbang, faktual, akurat, ringkas, hangat, dan bijaksana. Bahas satu-satu ya, kita bahas satu-satu dari lengkap. Lengkap itu tadi kita harus mengandung 5W1H. Kalau misalkan ada satu unsur yang nggak ditulis, misalkan unsur yang nggak ditulis adalah how-nya, bagaimana itu terjadi, mungkin tempatnya mungkin ya, where. Terus nulisnya nanti cuma nulisnya gini apa? Ada pohon tumbang karena hujan, orang-orang yang terkena pohon itu luka-luka. Udah nih, nggak ada tulisan di mananya. Kira-kira bakal baca nggak atau bakal jadi pertanyaan nggak? Pasti kalau misalkan di-upload di Instagram, di bawahnya ditanya kan yang di komennya, di mana Min? Iya. Lokasinya Min, nanti kayak gitu. Nah itu, kalau salah satu unsur dari 3 ini belum ditulis, itu belum memenuhi unsur berita yaitu lengkap. Jadi apapun yang 5W1H itu, berita itu harus mengandung 5W1H lengkap gitu ya. Terus yang kedua ini ada berimbang. Nah berimbang ini harus berita yang disampaikan itu harus berimbang dari berbagai pihak. Misalnya bisa tadi ya tentang pohon tumbang, itu kita harus berimbang nih, dari bukan, kita nggak boleh ngambil narasumber itu hanya satu. Jadi nanti harus ada dari si korbannya mungkin, terus saksi sama dinas terkait, misalkan yang tadi nolongin. Terus nanti bagaimana langkah untuk selanjutnya nih biar hal itu nggak terjadi, bisa ke dinas pertamanan atau DPUPR yang ada di situ. Jadi nanti kita bisa tahu juga kenapa sih ini bisa terjadi, itu nanti gimana sih cara dinas ini biar hal itu nggak terjadi lagi gitu. Atau kalau misalkan praduga itu bisa ya kayak kemarin nilai UMR misalkan, nilai UMR itu nilai UMR tahu ya teman-teman ya, UMR itu gaji, tahapan gaji gitu ya, honor di Cirebon gitu. Nah kita nggak bisa tuh lihat dari salah satu, kan ada yang demo nih, ada yang demo UMR harus naik gitu ya para pekerjanya. Nah kita nggak bisa nih minta dari satu sudut aja gimana cara pandangnya orang-orang yang pengen gajinya naik, tapi kita juga harus wawancara juga dari perusahaan-perusahaan, dari dinas yang menetapkan itu. Jadi ini berimbang, nggak bisa dari satu sudut pandang aja, karena media itu harusnya menyampaikan informasi dan bijaksana sih akhirnya. Jadi menyampaikan, menjadi tangan panjang dari masyarakat. Jadi menyampaikan, bukan pakai opini dan bukan hanya menampilkan satu suara aja. Terus ada lagi faktual. Faktual ini artinya adalah sesuai fakta. Jadi kita nggak boleh tuh mencampurkan opini-opini. Misalkan tadi tentang harga minyak gitu ya. Harga minyak sebenarnya faktanya di lapangan nggak ada minyak misalkan, atau misalkan di lapangan masih ada minyak nih di supermarket atau di warung-warung kecil. Tapi karena saya nggak pernah nemu nih, itu saya nggak terjun ke lapangan, jadi saya nulisnya saya tidak menemukan setelah udah berapa bulan gitu. Nah, itu nggak boleh karena itu by opini. Jadi harus yang ditulis adalah apa yang kita lihat, terus apa fakta di lapangannya. Jadi sesuai fakta, nggak boleh digabung sama opini. Jadi teman-teman di sini kalau nulis berita nggak boleh tuh pakai sudut pandang aku. Jadi kamu harus nulis ya udah apa yang kamu lihat di situ tulis, nggak usah bawa perasaan kamu di dalam si tulisan itu gitu. Kalau untuk berita ya. Lain halnya kalau kamu nulis mungkin artikel, diary atau kayak cerpen, itu kamu harus masuk dengan berita itu. Terus juga di sini ada akurat. Akurat itu boleh dibaca teman-teman? Ada yang udah tahu? Akurat? Oh enggak dimasukin ya? Oke. Saya lupa jadi. Oke.
Apalagi tidak mengada-ngada, jadi sebenarnya sama kayak si faktual sebenarnya. Nah ini kalau selain tidak mengada-ngada juga bukan informasi yang salah. Jadi kalau kayak tadi misalkan ada kecelakaan atau tadi ada pohon tumbang, nah kita nggak boleh mengada-ngada tuh nulis misalkan karena misalkan online ya harus cepet kalau online. Tiba-tiba ditulis ada pohon tumbang di sini, terus aku ngasal nih. Ini karena sudah tua atau tiba-tiba pokoknya emang udah dari papan gitu, ditulis langsung aja kayak gitu. Itu nggak boleh karena kita nggak sesuai fakta, tapi kita harus turun dulu, nggak boleh mengada-ngada. Jadi nggak boleh tuh ngayal-ngayal. Jadi karena mungkin ada ada genderuwo nongkrong di situ, jadi ini itu terlalu mengada-ngada gitu. Makanya kita harus memberikan informasi yang faktual, nggak boleh mengada-ngada sesuai fakta. Terus juga ada akurat, jadi yang ringkas ya. Ringkas di sini juga berita harus diolah sedemikian rupa. Diringkas tadi bahasa-bahasa juga nggak boleh terlalu panjang. Orang-orang juga pasti akan jenuh kalau terlalu panjang. Beda halnya dengan namanya berita produknya namanya feature. Kalau feature teman-teman tuh di sini nulisnya kayak hampir mirip cerpen, tapi itu tuh menginspirasi gitu. Kalau ini yang kita tulis tentang berita adalah biasanya straight news. Jadi kalau straight news orang-orang pengennya taunya ya udah fakta gitu. Ya, fakta tidak boleh bertele-tele. Terus ada hangat. Nah di sini hangat itu sebenarnya kayak tadi ya news yang new, itu bukan berita basi. Jadi kayak tadi Chelsea lawan MU kalau udah berapa bulan ya udah nggak usah dibahas lagi. Kecuali kayak mau compare misalkan. Dulu Chelsea ini bisa menang lawan MU misalkan. Terus kemenangannya itu sekarang ada lagi gitu, berulang kembali gitu kejayaannya Chelsea gitu. Nah itu baru boleh, tapi kalau misalkan berita udah lama dibahas lagi, itu nggak akan menarik untuk dibahas. Terus biasanya juga harus yang sedang berpencangan, yang kayak tadi kan ya. Jadi pas rapat proyeksi nih biasanya ditanya dulu nih apa yang lagi in, atau kalau kayak teman-teman nanti ya biasanya kalau di halaman anak muda itu yang di halaman Jatigen, biasanya kita punya satu hari untuk rapat nih bareng-bareng. Biasanya waktu itu tuh hari Rabu sore kita biasa rapat nih bareng-bareng. Kebetulan kalau di ekspresi itu beritanya tentang lifestyle. Jadi apa aja yang diperbincangkan sama anak-anak muda sebenarnya. Nah di situ kita bisa nanya nih, yang lagi apa nih yang mau kita bahas? Bisa misalkan mau Ramadan nih, biasanya kita bahas tentang persiapan Ramadan itu apa. Terus misalkan nanti mau arus mudik ya, terus biasanya kita bahas tentang persiapan mudik itu harus kayak gimana. Jadi momen-momen itu juga bisa jadi materi-materi yang menarik untuk dibahas menjadi berita. Terus juga ada bijaksana. Nah bijaksana di sini gimana berita itu bisa layak untuk tayang. Ini ada tadi kan melalui editor ya, diedit dulu. Nah di situ ada juga yang namanya kode etik. Di kode etik ini biasa kalau teman-teman melihat berita tentang kriminal, itu kan biasanya kalau di TV atau di koran, berita kriminal itu misalkan ada kecelakaan misalkan ya, kecelakaan orang ketabrak yang kepalanya sampai putus, atau kayak kemarin salah satu artis Thailand yang dia kejebur ya, itu kan ditemukan jasadnya mukanya hitam, terus ada luka di itu. Nah itu nggak boleh tuh kalau misalkan diterbitkan di koran tanpa sensor. Makanya kalau misalkan teman-teman lihat kalau berita-berita kriminal atau kejadian itu biasanya kalau ada darah itu harus di blur, jadi nggak boleh kelihatan. Itu kode etiknya. Terus juga salah satu kode etik itu kalau misalkan ada pelaku pelecehan seksual, misalkan pelecehan seksual namanya misalkan Abdul Rahman, itu nggak boleh tulis Abdul Rahman sebagai pelaku, terus anaknya misalkan si Anissa Sari misalkan, itu nggak boleh tulis nama lengkap, tapi nanti pakainya inisial. Jadi AR usia 80 telah melakukan pelecehan seksual pada misalkan anak bernama IR misalkan usia sekian. Nah itu namanya kode etik. Jadi kalau misalkan bijaksana itu berita itu harus sesuai kode etik, terus juga tidak beretikat buruk, maksudnya menyudutkan salah satu pihak itu nggak boleh. Dan karena tadi berita itu harus berimbang, jadi nggak boleh menyudutkan salah satu pihak. Terus juga udah ya Pak bijaksana. Nah sebenarnya selain di sini
Mungkin saya juga tadi nggak nulis ya beberapa. Sebenarnya berita itu ada yang namanya news value. News value ini seberapa layak sih berita itu diterbitkan, atau seberapa mungkin sih berita itu bisa ditampilkan untuk bisa menarik perhatian orang-orang pembaca. Nah ini sebenarnya ada salah satu timeline. Mulai dari timeline ini berita itu harus up to date tadi yang pertama. Jadi kalau berita up to date, teman-teman pasti mau baca. Ada ketertarikan untuk dibaca sama masyarakat. Terus juga yang kedua, ini ada namanya prominence. Prominence ini artinya ketokohan atau narasumber. Nah, misalkan di sini kita bahas tentang tadi prokes ya, berita tentang prokes. Kalau yang jadi narasumbernya adalah orang-orang biasa, misalkan ya, orang-orang biasa yang, ya kamu harus pakai masker, udah gitu doang, pernyataannya gitu doang. Nah, dibandingkan dengan misalkan prokesnya itu wali kota yang bilang menghimbau masyarakat untuk pakai masker di masa pandemi. Terus ada dokter yang juga bilang masyarakat harus pakai masker di masa pandemi untuk menghindari virus ini. Teman-teman pasti akan lebih percaya sama narasumber yang dokter dan wali kota dibandingkan orang biasa. Nah itu kenapa kelayakan narasumber juga harus dinilai. Jadi kalau misalkan sedang mencari narasumber, itu yang harus mumpuni di bidangnya, biar masyarakat itu percaya dengan apa yang dibicarakan. Kalau misalnya tadi nih dari kegiatan ini, kegiatan workshop jurnalistik ya, workshop jurnalistik, kira-kira siapa yang pantas jadi narasumbernya? Yang teman-teman nih mau bikin tentang berita kegiatan ini ya, kegiatan ini diselenggarakan sama SMK Wahidin. Kira-kira siapa yang pantas untuk diwawancarai sama teman-teman untuk bikin berita tentang kegiatan hari ini? Ada yang bisa jawab? Sebuah organisasi. Boleh? Hah? Sebuah organisasi. Yang diwawancara siapa kira-kira? Ya pembinanya atau anggotanya. Pembinanya atau anggotanya, betul. Namanya siapa? Denny Maulana. Denny Maulana. Denny, tepuk tangan buat Denny. Nah, jadi tadi kalau misalkan itu kan harus yang mumpuni di bidangnya. Nah, kalau misalkan kegiatan ini karena diselenggarakan sama SMK Wahidin, wawancaranya ya sama pembinanya atau Pak Sepudin tadi, gitu ya. Terus juga selain tokoh nih, ada juga yang namanya proximity. Proximity ini artinya kedekatan. Nah, Radar Cirebon itu media yang memberitakan sewilayah Cayung Kuning. Jadi isinya di Radar Cirebon itu ada berita-berita yang terjadi di Cayung Kuning, Cirebon yang namanya menjadikan dan Kuningan. Walaupun memang di dalamnya ada berita internasional, tapi nggak banyak. Nah, sebagian besar itu pasti berita lokal. Kenapa berita lokal sih? Nggak berita di Ukraina sama tadi Rusia misalkan. Karena tadi ada yang namanya berita itu harus mengandung proximity, kedekatan. Coba teman-teman di sini misalkan ya, ada berita tentang hari ini PPKM level 4 di Cirebon, sama berita perang di Ukraina dan Rusia hari ini. Kira-kira teman-teman akan lebih memilih baca yang mana dulu? PPKM. Karena apa? Karena pendekatan, karena itu yang dibutuhkan oleh teman-teman. Gitu. Karena itu informasi yang dibutuhkan, karena dekat nih, ini wilayah kita gitu. Jadi kedekatan itu bisa dari wilayah, membutuhkan kan. Jadi kalian juga harus membutuhkan berita ini dibandingkan Ukraina sama Rusia. Saya juga nggak akan kesana, saya nggak butuh gitu kan ya. Walaupun itu bakal jadi pengetahuan lebih aja kalau dibaca. Mungkin kedekatan ini juga bukan cuma wilayah, tapi misalkan teman-teman ada yang suka baca berita sport, misalkan berita olahraga. Berita olahraga kan bisa jadi dari MotoGP atau bola gitu ya. Misalkan tadi Denny lebih suka nonton bola gitu ya, lebih suka cinta banget sama klub bola Chelsea gitu. Terus di atasnya ini ada berita tentang balapan yang di Mandalika. Karena Denny cinta banget sama Chelsea, ya pasti dia bakal bacanya Chelsea dibandingkan MotoGP. Karena dia punya kedekatan, dia punya kesukaan sama klub bola itu. Jadi saya ada yang namanya proximity, itu kedekatan. Jadi berita yang dekat sama narasumbernya pasti akan dibaca sama mereka. Terus ada yang namanya keunikan, Beizernet ya, keunikan. Jadi kayak tadi saya udah nyontek juga ya keunikan. Jadi kalau misalkan berita itu kayak template yang tadi ya, mancing, cuma mancing doang gitu, lomba mancing, dah. Kayak itu terlalu biasa. Tapi kalau misalkan mancingnya pakai ini gitu, terus mancingnya
mungkin mancingnya ikan paus di laut misalkan, dan itu menarik gitu, sesuatu yang menarik, jadi layak untuk jadi berita. Tapi kalau misalnya yang dapat biasa aja, misalkan penjualan di pasar hari ini, ya udah nggak ada yang menarik gitu. Tapi kalau kamu mau dijadiin berita atau bisa layak jadi berita, ya kamu harus nyari nilai plusnya nih. Pembelanja di pasar tuh akan menarik ketika misalkan salah satu bahan yang dijual tuh harganya naik, harganya turun, atau caranya malah ada flash sale di pasar Jaga Satu gitu. Itu kan menarik gitu. Itu baru layak untuk menjadi berita karena akan menarik untuk dibaca. Terus juga ada yang namanya human interest. Human interest ini sebenarnya tadi masuk dalam produk yang future tadi. Jadi kayak misalkan tentang sampah. Cirebon itu punya banyak sampah ya. Dulu apalagi di Jiwa Hidup itu ada yang satu di Taspen itu kan bau banget tuh, sampahnya banyak banget. Terus ada di beberapa Kopi Luhur, kalau teman-teman tahu itu pusatnya sampah, kita buang di situ semua. Nah, sebenarnya kalau sampah yang menumpuk di Kopi Luhur, itu udah banyak yang bahas itu. Tapi human interest di situ adalah ketika kita misalkan membahas tentang gimana sih cara petugas di Kopi Luhur itu bisa menjalankan tugasnya. Itu kan dia dalam bau, tapi dia bisa di situ, terus kesehariannya di situ. Nah itu namanya human interest. Jadi kita fokusnya ke kehidupan si petugas itu. Jadi itu akan menjadi menarik. Jadi udah punya nilai value, terus juga ada human interest. Nah itu bisa jadi produk berita yang layak juga untuk dihadirkan untuk masyarakat juga. Begitu mungkin. Nah jadi tadi mungkin kalau untuk bahas berita, teman-teman juga harus memenuhi unsur-unsur ke situ, terus juga ada unsur berita. Dan itu tadi kalau unsur berita juga harus ada niat, kemauan, belajar, dan juga pengulangan. Harus rajin berlatih. Mungkin itu aja yang aku sampaikan hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari pemaparan ini? Ya silakan bagi yang ada mau ajukan pertanyaan. Jadi udah jelas banget soal. Dan teman-teman yang di belakang Nah, kalau saya boleh Pak. Jadi Agi untuk workshop jurnalistiknya, nah ketika kita tidak mempunyai basic tentang jurnalistik, kemudian ingin terjun ke jurnalistik gitu ya, bagaimana memulai langkah atau hal apa yang kiranya menguatkan kita untuk tetap terus bisa gitu di jurnalistik itu. Oke. Sebenarnya ini yang jadi gimana sih kita bisa terjun ke jurnalistik tapi nggak punya modal atau pengetahuan yang kayak tentang jurnalistik. Sebenarnya itu yang saya alami di tahun 2015 tadi. Karena pertama saya SMA, terus saya juga nggak punya ekskul jurnalistik di sekolah, saya juga nggak punya kakak karena saya yang pertama. Terus juga orang tua saya pun nggak ada yang meski jurnalistik. Di situ saya juga sebenarnya awalnya tertariknya sama broadcasting, penyiaran. Nah dari situ saya dengar radio, kebetulan ketemu sama jadi ekspresi itu dulu kita punya komunitas yang ngebedah buku. Nah di situ saya lihat ternyata mereka tuh nulis juga. Di situ saya ngeliat nih ikut gitu ya. Waktu proyeksi pertama saya cuma duduk aja diem gitu tanpa nanya apapun. Tapi saya ngeliat nih, oh ternyata kayak gini caranya. Di situ dikasih tahu karena kita proyeksi, terus kita kasih tahu learning by doing ya, apa yang di learning by doing itu kita tahu gitu ya apa aja. Terus kita juga belajar nih kayak tadi usul bilang semua W1H. Terus teman-teman juga kalau misalnya emang gak punya basic sih sama sekali, coba sering-sering baca berita. Jadi sebenarnya nggak perlu baca apa yang kamu suka sebenarnya. Nggak perlu kayak misalkan baca karena itu Kak Apri suruh baca berita, jadi bacanya harus yang tadi perang Ukraina sama Rusia atau harga minyak bumi misalkan, yang nggak perlu yang kayak gitu. Tapi coba baca apa yang kamu suka. Kayak misalkan tadi sukanya berita sport, ya baca berita sport. Atau sukanya baca berita misalnya cewek-cewek nih sukanya baca berita tentang make up, tutorial make up, nggak apa-apa baca aja. Nanti ketika kamu bacanya terus menerus, kamu tuh akan ngerti patternnya.
Jadi kalau di Jatidian dulu itu kan beritanya nggak strict ya. Kalau di Jatidian itu tentang lifestyle, misalkan busana yang oke itu apa, mix and match-nya kayak gimana. Saya tuh rajin baca itu. Jadi nanti saya tahu nulisnya itu gini loh. Terus bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk nulis berita lifestyle tuh ini loh. Jadi nanti dengan teman-teman baca, sering baca, itu tuh pembendaharaan katanya banyak. Terus juga teman-teman tahu gimana sih nulis lead berita, gimana sih nulis isi berita. Jadi namanya lead berita itu yang di atas. Jadi kalau misalnya teman-teman baca kan, misalkan pohon tumbuh di Cipto, itu judul berita ya. Nah nanti di bawahnya itu Cirebon Street dini hari, nah itu namanya lead. Jadi kepala berita. Itu pertama salah satu yang saya sulit untuk nulis lead berita. Tapi ketika teman-teman terus nulis, terus dilihat nih gimana sih pattern yang benar tuh. Nah itu teman-teman akan tahu nanti gimana cara nulis. Dan nulis itu satu sama orang lain, namanya siapa? Tiara misalkan. Tiara nulis tentang tadi pohon tumbang. Si Denny juga nulis, itu tuh akan beda. Kan ada 5W1H. Bisa aja Tiara ini webnya duluan atau Denny ini yang duluan Bu. Jadi nulis itu seni tadi bilang kan. Satu orang dan yang lain itu bisa beda. Walaupun misalkan tempatnya sama, terus kegiatannya sama, satu sama yang orang lain itu bakalan beda gitu nulisnya. Jadi nanti ketika teman-teman belajar terus nulis, walaupun nggak punya basic, dilihat aja, dibaca. Nanti teman-teman tuh akan tahu patternnya gimana. Rumus teman-teman nulis tuh akan yang teman-teman nyaman nulisnya tuh bakalan ketemu sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman mau nulis kayak gini ya, dan menurut saya ini jurnalistik itu bukan cuma harus dipelajari sama saya. Maksudnya saya yang wartawan atau saya yang mahasiswa komunikasi, itu bukan cuma harus dipelajari sama mahasiswa komunikasi aja, tapi juga sebenarnya kayak anak-anak sekolah, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak yang rumah tangga gitu, sebenarnya menurut saya harus punya juga basic jurnalistik. Karena ini nih, kalau teman-teman tahu nih, kayak tadi berita tuh harus punya 5W1H. Mereka teman-teman tuh bakal hati-hati untuk baca berita di media sosial. Sekarang banyak banget media online yang mereka nulis berita tuh buru-buru. Karena kalau online itu kan cepet-cepetan ya. Biasanya mereka tidak sesuai kaidah misalkan. 5W1H yang mau dipenuhin karena dia biar cepat-cepat aja. Walaupun ternyata belum selesai nih faktanya gitu tentang si kebakaran itu di mana. Mereka udah upload karena cepat-cepat. Nah dengan teman-teman tahu berita itu harusnya kayak gimana, teman-teman nanti bakalan bisa memilih berita yang layak untuk dibaca, layak untuk diikuti, dan teman-teman juga bisa terhindar dari namanya hoax. Jika sekarang banyak banget berita yang provokasi aja gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lebih hati-hati untuk memilih media yang menyampaikan berita yang benar atau salah kayak gitu mungkin Pak, semoga terjawab. Terima kasih. Ada lagi nih dari anak-anak yang bertanya, ada hal yang ingin ditanyakan? Sudah cukup pun. Sudah cukup. Kalau gitu luar biasa ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Apri ya. Untuk selanjutnya ada kegiatan mengerjakan ya membuat produk jurnalistik ya oleh siswa-siswa kita yang nanti didampingi oleh Bu Apri. Silakan nanti gimana teknisnya? Mungkin kita samain aja ya Pak, setiap aku datang sini biar lebih mudah. Kan ini teman-teman udah tahu nih kita dalam kegiatan workshop jurnalistik. Mungkin teman-teman untuk basic bisa mulai nulis tentang berita kegiatan hari ini. Mungkin tadi kan Pak Sopudin juga udah ngasih ini ya sambutan. Nah teman-teman mungkin bisa juga nanti narasumbernya dari Pak Sopudin tentang kegiatan ini tuh apa, terus di mana. Nah dalam nulis berita yang hari ini, kegiatan hari ini juga ingat harus mengandung 5W1H. Berarti udah tahu semua kan ya 5W1H. Nah gimana cara teman-teman merangkai kegiatan hari ini yang tadi harus memenuhi unsur 5W1H. Jadi silakan ditulis dalam kegiatan hari ini tentang workshop jurnalistik. Terus mungkin tadi narasumbernya ya bisa Pak Sopudin atau mungkin saya menjadi narasumbernya. Boleh?
Santiago. Saya dari kelas 10 PPLG 3. Jadi saya akan menceritakan kegiatan yang dijelaskan hari ini. Ya, materi apa yang ingin dijelaskan. Menceritakan kegiatan yang dijelaskan hari ini. Siswa-siswi perwakilan dari SMK WIDI mengikuti suatu penjelasan dasar-dasar jurnalistik yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi dari daerah Cirebon yang diwakilkan oleh Kak Apridesta S. Ya, melalui kegiatan workshop jurnalistik yang di SMK WIDI pada hari Senin 7 Maret 2022 dan dilaksanakan tugas tersebut agar siswa-siswi dapat mengetahui apa itu jurnalistik dan untuk apa jurnalisme ada. Berikut berita hari ini di SMK WIDI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kasih kesempatan untuk satu orang lagi ya yang dari perempuan nih. Ya, saya yang kalah sama yang ada. Ya, itu cuma pakai topeng yang pakai kia. Enggak. Lagi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatiar Rabbani dari kelas 10 MCLB 2. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan hari ini dengan materi workshop jurnalistik. Workshop jurnalistik yaitu kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Sekolah SMK Wahidin Kota Cirebon dengan seorang narasumber yang bernama Ibu Apridista S. Ramadhani, seorang wartawan eksis harian umum Radar Square. Pada hari ini tanggal 7 bulan Maret tahun 2022 yang tepatnya pada hari Senin, workshop jurnalistik diadakan atau diselenggarakan oleh SMK Wahidin dengan bertujuan untuk sosialisasi atau sharing santai bersama siswa dan siswi SMK Wahidin yang berisi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata jurnalistik atau bisa diartikan sebagai menulis, mencatat atau kewartawanan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan workshop jurnalistik hari ini ditegaskan juga oleh narasumber yaitu Ibu Apridista bahwa tujuan adanya jurnalistik itu untuk mengetahui atau mencari informasi yang publik atau masyarakat di luar sedang butuh atau ramai diperbincangkan, bisa dengan bentuk media atau lainnya. Berikut berita dari saya. Sekian. Beri aplaus dulu. Ya, terima kasih teman-teman yang udah berani buat bacain beritanya ditulis ya. Tapi saya yakin nih teman-teman yang udah nulis tapi belum dibacain ke depan juga gak kalah bagus sama yang tadi udah dibacain. Pertama tentang guru semuanya yang udah nulis berita hari ini. Kunci dari nulis berita tuh jangan pernah takut salah. Dari tadi banyak yang nanya kalau salah kalau apa ya, kalau jelek kalau apa ya. Sebenarnya coba aja dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman yang udah bacain tadi tahu salahnya di mana. Kalau teman-teman tahu salahnya di mana bakal lebih ingat. Jadi nanti bakal gak akan diulangi lagi kesalahannya. Dibandingkan diem-diem aja gitu ya. Nah, mungkin tadi sedikit kita evaluasi dari mulai Denny yang pertama tuh siapa tadi? Bayu, ya. Bayu. Tadi tuh di awal banyak banget kata dan ini. Dan itu sebenarnya kata sambung.
Jadi kalau misalkan dan itu dipakai terakhir, maksudnya dalam satu kalimat itu dan hanya dipakai satu kali. Misalkan hari ini ada komoditas ikan, sayur, buah-buahan dan wortel. Dan itu hanya dipakai terakhir tadi. Cuma tadi kayak di awal-awal kalimatnya di Mbak itu banyak banget dan ya. Dan itu banyak. Jadi kalau dalam satu kalimat dan itu dipakai hanya satu kali. Kalau misalkan masih ada selanjutnya, pakainya koma aja. Terus tadi ada, oh iya, dari semua berita yang tadi dibacain, dari Bayu, Denny, dan Tiara, nggak ada kata kalimat langsung. Ini teman-teman yang nggak dibacain sih ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu, misalkan harusnya tadi ada yang nambahin narasumbernya Pak Pudin harusnya. Ada di sini? Oh ada. Siapa namanya? Dani. Coba boleh dibacain dulu. Nah, di situ aja apa? Pada tanggal 7 Maret 2022 hari Senin untuk para anggota OSIS dan yang tetap yang telah hadir dan pembina yang telah hadir dalam acara atau kegiatan hari ini, pengetahuan tentang pemahaman dasar-dasar jurnalistik di SMK WIB yang dinarasumberkan oleh Bapak Sopudin dan kewartawan Ekspresi Radar Cirebon Ibu Aprilista Ramdhani. Udah, boleh sebentar aja buat. Berarti dari sekian banyak mungkin cuma Dani ya. Dani yang nulis ada Pak Sapudin. Udah, tadi tuh dengan ada Pak Sapudin, teman-teman bisa masukin kutipan. Jadi dalam berita itu bisa dikatakan berita kalau ada narasumber dan narasumbernya itu masih kutipan. Kutipan itu kalimat langsung. Jadi kayak tadi kan Dani ya jelasin kalau Pak Sapudin adalah harusnya dijelaskan Pak Sapudin itu pembina ya. Pembina di kegiatan workshop jurnalistik kali ini dibuka langsung oleh pembina kesiswaan SMK Wahidin, namanya Sapudin S. Apa? Terus tadi Sapudin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi SMK Wahidin pada jurnalistik titik, terus pakai tanda petik kalimat langsung. Nah tadi Pak Sapudin nggak apa kayak semoga ini menjadi pengetahuan baru untuk anak-anak SMK Wahidin yang nantinya akan ditayangkan di e-learning SMK Wahidin. Terus tutup tanda petik lagi, koma biasanya di belakang diakhiri dengan tuturnya. Nah itu yang harus wajib ada di berita. Jadi dari tadi 3 berita yang dibaca di depan belum ada yang nulis kalimat langsung, kalimat langsung. Padahal kalimat langsung itu salah satu kunci berita yang harus ada di berita. Itu fungsinya adalah penguat dari statement dari narasumber itu. Gitu. Terus tadi tidak ada kutipan, terus Bayu juga delete di awal berita itu masih bisa diperbarui lagi. Tadi kayaknya langsung ya tadi ya. Awalnya apa tadi? Untuk hari ini. Iya, langsung hari ini, minggu ini. Sebenarnya tadi yang Denny sama Tiara bagus tuh, depannya udah ada penjelasan tentang kegiatan ini adalah apa. Nah, mungkin nanti Bayu bisa ditambahin lagi kata-kata di depannya, di lead-nya. Terus sejauh itu udah bagus, nanti tinggal ditingkatin lagi nulisnya, dilatih lagi. Terus Denny tadi juga kalau tadi Bayu terlalu banyak dan Denny tadi banyak banget kata yang. Ya, menurut saya. Sebenarnya sih cuma dikit tapi ke bawah aja. Oh, jadi kayak yang gitu banyak sekali. Terus terlalu panjang juga tadi di satu kalimat. Jadi kalau satu kalimat itu kan mengandung SPOK ya. Nah, SPOK-nya ini kalau Denny tadi SPOK banyak buat ya. Jadi coba kalau misalkan untuk nyari tahu gitu ya, ini tuh sebenarnya kepanjangan ya sih gitu kalimatnya. Coba dalam satu kalimat nafas, kalau teman-teman bacanya sampai ngapa, berarti itu terlalu panjang. Jadi kalau misalkan biar makanya tuh titik nanti baru begitupun
ditambahin kata-kata misalkan dipotong gitu. Jadi kalau tadi sih yang aku lihat Dedi ini terlalu panjang di satu kalimat. Terus juga yang terakhir itu adalah berikut itu masuk di tulisannya atau nggak? Tadi yang berikut gitu, terakhir itu ditulis. Nah, itu nggak perlu. Jadi kalau misalkan untuk di akhir kalimat biasanya diakhiri dengan harapan. Jadi diharapkan kegiatan ini bisa menjadi kegiatan pengetahuan baru dan nantinya diaplikasikan oleh siswa-siswa dan kawan-kawan dalam kegiatan sehari-hari. Dan biasanya diakhiri dengan ID-nya teman-teman. Kalau di koran, kalau udah profesional gitu ya, biasanya ID itu diakhiri sama kode nama. Kayak misalkan saya di berita itu biasanya kalau kode yang saya tulis biasanya namanya APR. Jadi kode, tapi sesuai medianya masing-masing. Biasanya kode itu ada yang C sekian 01. Jadi di akhir itu udah jadi aja, nggak usah kayak sekian berita untuk kegiatan ini, gitu itu nggak usah dimasukin di dalam berita. Terus tadi Tiara juga ada ya kayak gitu ya. Nah itu dihilangin aja intinya. Terus untuk Tiara, tadi Diani dan Tiara itu udah bagus yang menjelaskan di awal tujuannya udah sangat lengkap. Terus pengulangan, banyak banget pengulangan yang Tiara ulang tadi, apalagi narasumber. Nah di sini juga teman-teman nih misalkan nulis narasumber, misalkan tadi kata Pudin ya, biasanya di kalimat kedua, misalkan yang pertama nih di pertama, di paragraf pertama itu biasanya kita jelasin, misalkan tadi awal-awal kadang ngejelasinnya tempat ya, kapan ya, rata-rata kayak Sabtu misalnya hari Senin ya, Senin tanggal berapa? 7. Nah biasanya kalau di koran tuh kalau Senin 7 Maret ya, biasanya cukup ditulis dengan Senin dalam kurung 7 slash Maret itu Senin Maret 3. Jadi Senin 7 dalam kurung 7 slash 3, nggak usah dijelasin 7 Maret itu nggak usah. Senin 7 Maret SMK ini menggelar kegiatan workshop jurnalistik titik. Kegiatan ini diikuti oleh 10 siswa dari kelas 10 ya, dari kelas 10 di SMK Wahidin titik. Terus misalkan di bawahnya langsung paragraf berikutnya pembina kesiswaan SMK Wahidin sama Sopudin bla 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 bla, gelarnya misalkan SPD atau SPD mengatakan bahwa kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi siswa-siswi bla bla bla. Dan misalkan ada lagi Sopudin yang mengatakan, cukup dengan iya, kata ganti aja iya, atau juga ia juga mengungkapkan. Terus kalau di bawahnya masih ada lagi ia menambahkan, atau bisa tinggal Sopudin, nggak usah dijelasin lagi kalau dia adalah pembina, karena dia udah dijelasin di awal pembina. Nah tadi Tiara itu mengulang gelar aku sama nama aku, di awal udah dijelasin kalau pematerinya adalah Apridista, kan di bawahnya narasumber Apridista gitu. Nah itu pengulangan. Dan kata-kata misalkan menjelaskan selain nama narasumber, pengulangan kalimat juga kalau bisa dihindari. Jadi nanti teman-teman bisa dapat berita yang ringkas. Kalau pengulangan tadi tidak masuk dalam unsur ringkas. Oke, sekian. Semoga teman-teman juga lebih semangat lagi belajarnya, dan jangan lupa utamain dulu pendidikan ya. Ini diharapkan ini bisa jadi nilai tambahnya teman-teman nantinya. Saya sehat selalu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama-sama materi yang disampaikan di Ibu Afrida. Beri aplaus dulu ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan oleh Ibu Afrida bisa menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua dan bisa diaplikasikan ya, dicoba untuk membuat produk jurnalistik ke depannya. Ya. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu penutup ya. Marilah kita sama-sama menutup acara workshop jurnalistik ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, saya sebagai MC mohon maaf
salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi